Yang pertama adalah al-aql bil fi'li daiman. Yang kedua adalah al-aql bil quwwah. Yang ketiga al-aql bil malakah. Dan yang keempat al-aql adz-dzahir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana. Yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi al-aql bil fi'li daiman. Jadi ini akal tapi bukan akalmu loh ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafad. Jadi ada semacam daya intelek puncak di luar akalmu ini. Kalau di Plato itu semacam ada di dunia idea. Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia, yang bikin kamu bisa mikir. Kayak apa ya? Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini, puncaknya kan adalah mana meterannya. Ada meteran yang di luar itu. Itulah al-aql bil fi'li daiman. Dia harus hidup terus, dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini. Dan lampu kecil-kecil ini akalmu. Jadi ada akal puncak yang ini sumbernya langsung dari Allah. Isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia. Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal, isinya rasionalitas-rasionalitas puncak. Kalau di Al-Farabi besok di emanasi ini disebut akal ke-10. Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10. Yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia. Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya. Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses al-aqlu bil fi'li daiman ini. Akal mustafad ini harus kamu akses terus, biar akalmu hidup, biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya al-aqlu bil quwwah, potensi akal, potensi untuk menangkap pengetahuan, potensi untuk menangkap dari sumber yang puncak tadi. Itu namanya al-aql bil quwwah, masih potensi. Begitu dikasih transmisi, begitu kamu mencoba mikir, maka dia naik ke level namanya akal bakat, al-aql bil malakah. Dari semua tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. Jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aqlu adz-dzahir, akal nyata sudah. Saya punya ide kan, itu berarti sudah al-aqlu adz-dzahir. Aku lihat teh. Lihat teh ini misalnya, teh ini sudah dingin mesti. Tadi sudah jam 7:30. Aku belum menyentuhnya, aku belum meminumnya, tapi sudah bisa tak simpulin ini sudah dingin. Itu kan daya ini yang main. Dan pemahaman universal bahwa setelah sekian jam, setiap sekian menit teh sudah dingin, itu sumbernya dari akal yang bil fi'li daiman tadi. Pemahaman-pemahaman universal. Terus ditransmisikan ke akal, yang tadi potensi terus hidup, terus jalan, terus menyimpulkan, loh kan bener dingin. Kalau sudah ide ini berarti namanya al-aqlu adz-dzahir. Dan ini harus hidup terus untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini, karena mungkin akalmu enggak terlalu nyala. Mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu dihapusi. Iya, hati-hati kadang-kadang banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita. Kadang-kadang kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu enggak bisa baca? Ya mungkin sumber yang di atas masih enggak nyambung sama kamu. Sama akal mustafad, akal 10, al-aqlu bil fi'li daiman.
Oke, itu akal. Akal terbatas, ya. Oleh karena itu kamu butuh bantuan dari Allah. Dan Allah sudah ngasih bantuan. Kamu dikasih wahyu. Ada wahyu formal, ada wahyu non formal. Yang formal sudah dibukukan, yang non formal tergantung kedekatanmu sama Allah. Itu nanti namanya ilham, intuisi. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Nggak semua pengetahuan bisa kita akses. Dan Allah murah hati ngasih kita selalu petunjuk. Makanya setiap sholat kita di Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Kamu selalu harus minta hidayah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu teorinya Al-Kindi. Epistemologinya, ya kalau ini sederhana, bahwa pengetahuan itu ada kalanya dari indera, ada kalanya dari akal. Ada kalanya partikular. Kalau partikular yang menangkap indera, universal yang menangkap akal. Universal itu yang pakai relasi-relasi logika. Gitu. Nanti malam mesti dingin ini. Ya biasa malam. Kalau besok siang mesti panas. Oh iya siang. Itu kan pengetahuan-pengetahuan universal. Pemahamannya pakai akal. Oke. Dan kalau di Al-Kindi, pengetahuan dari akal itu derajatnya lebih tinggi dan lebih bisa disandari.